Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggraini dengan NPM 1811100040, jurusan PGMI semester 5. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Apa saja yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu seperti pangan, sandang, papan, dan lain-lain. Nah, dibagi menjadi jenis-jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apakah perbedaan dari sumber daya alam tersebut? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali, dan terbagi menjadi dua golongan, yaitu seperti hayati dan non-hayati. Contoh dari hayati adalah seperti tumbuhan, hewan, dan contoh dari non-hayati adalah seperti matahari dan air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama dan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah energi, yang kedua mineral logam, yang ketiga mineral non-logam. Contoh dari energi adalah batu bara, dan contoh mineral logam adalah seperti emas, dan contoh dari non-logam adalah seperti batu-batuan. Manfaat dari sumber daya alam. Yang pertama yaitu tanaman digunakan untuk manusia. Yang pertama yaitu sumber makanan. Yang kedua yaitu sumber oksigen. Yang ketiga tempat berteduh. Yang keempat bahan baku. Contohnya untuk membangun gedung, mebel, kertas, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pakaian. Yang kedua yaitu hewan. Hewan digunakan manusia untuk sumber makanan. Yang kedua sumber tenaga. Contohnya sapi. Sapi digunakan oleh masyarakat untuk membajak sawah. Yang ketiga alat transportasi seperti kuda. Yang keempat adalah bahan tekstil. Bahan tekstil biasanya digunakan untuk membuat baju dan pakaian manusia dan pemanfaatan lainnya. Selanjutnya yaitu air. Air digunakan oleh manusia untuk yang pertama untuk makan dan minum, yang kedua memasak, yang ketiga mencuci, yang keempat mengairi sawah, yang kelima PLTA. Jadi air yang mengalir deras akan berguna untuk membangun pembangkit aliran tenaga air. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu udara. Udara digunakan manusia untuk yang pertama untuk bernapas, yang kedua untuk atmosfer bumi, yang ketiga yaitu menggerakkan perahu nelayan, yang keempat yaitu sumber energi listrik. Nah, menggerakkan perahu layar, contohnya menggunakan layar. Nah, contohnya yang kedua yaitu seperti kincir angin yang akan digerakkan oleh angin yang akan membuat aliran listrik. Selanjutnya yaitu tanah.
Tanah digunakan manusia untuk yang pertama, untuk tempat tinggal makhluk hidup. Yang kedua yaitu bercocok tanam. Yang ketiga yaitu mendirikan bangunan. Yang keempat yaitu menyimpan air tanah. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu minyak bumi digunakan manusia untuk yang pertama yaitu sumber bahan bakar. Yang kedua yaitu sumber energi listrik.